ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik.
Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, saat ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan setianya. Ibadah kita saat ini masih tetap diadakan secara online. Saya Maksio Nusa bersama dengan teman-teman akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Maranatha Family Fellowship. Tema kita saat ini, belajar sepanjang hayat, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoce Handrikaru dari Gereja Kristen Indonesia, Kebonjati, Bandung. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita secara pribadi di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk siang ini. Kami bersyukur dapat berkumpul kembali, boleh menikmati sabda firman. Kami mau menyerahkan fellowship kami pada siang ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati acara fellowship kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Dalam tangan Tuhan kami boleh menyerahkan ini dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita hari ini. Saudara sekalian, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bisa belajar bersama-sama firman-Mu. Berkati kami agar setiap bagian firman yang kami baca dan kami renungkan bersama, dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema renungan kita hari ini ya belajar sepanjang hayat, dan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita dengan tema tersebut diambil dari surat Titus pasal 3 ayat 14 dan kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang kelima. Titus pasal 3 ayat 14 berkata demikian. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Lalu dari Amsal pasal 1 ayat yang kelima dikatakan demikian. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Selanjutnya sebuah pertanyaan reflektif yang baik untuk kita renungkan. Kita belajar untuk hidup atau hidup untuk belajar? Selanjutnya mana yang benar dari pernyataan ini? Belajar untuk hidup atau hidup untuk belajar? Menurut saya selanjutnya dua-duanya benar. Ini hanya masalah perspektif atau sudut pandang dalam menjalani kehidupan. Yang pertama selanjutnya yaitu
Belajar untuk hidup, tujuan utamanya untuk sekedar survive dalam kehidupan. Selesai studi, dapat pekerjaan atau usaha sendiri, saving dana, menikah, investasi untuk masa depan, selesai. Yang kedua, lebih dari sekedar survive, tetapi juga pengembangan diri dan pengembangan kehidupan bersama. Prinsip yang kedua ini bicara soal makna hidup, makna kehadiran dalam dunia, dan dampak yang positif bagi kehidupan bersama. Sejatinya, saudara sekalian, proses belajar bukan cuma pergi ke sekolah atau ke kampus dan kemudian mendapatkan gelar akademis untuk modal bekerja. Tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan wawasan berpikir, serta menyerap pengalaman kehidupan agar semakin bijak dan matang dalam bersikap, sehingga mempunyai hidup yang bermakna dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bersama. Saudara sekalian, di dalam surat Titus yang kita baca tadi, kita mendapatkan pesan yang baik yang seperti ini. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Untuk bisa lebih baik lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, kita harus senantiasa belajar. Begitu kata surat Titus. Dan Titus dalam suratnya menegaskan bahwa komitmen kita untuk menjadikan hidup sebagai sebuah proses pembelajaran itu akan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Berhenti belajar artinya berhenti berbuah. Berhenti berbuah berarti kehadiran kita, saya dan saudara, tidak lagi menjadi berkat atau kehidupan yang bermakna bagi kehidupan bersama. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus terus belajar bahkan sepanjang hayat kehidupan kita? Menurut saya, saudara sekalian, mengapa kita perlu belajar sepanjang hayat kita? Karena ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, saudara sekalian, ialah belajar itu adalah tanggung jawab manusia sebagai makhluk rasional. Belajar menuntut kesediaan untuk belajar dari kesalahan, belajar disiplin dalam berlogika untuk melawan mentalitas yang penting hasilnya, belajar tekun untuk melawan budaya instan. Hidup adalah proses pembelajaran yang tiada akhir untuk membuka wawasan kita. Orang yang bijak, yang mengerti tentang betapa berharganya hidup, pasti akan menggunakan dan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada mereka dengan sebaik mungkin. Dan salah satu cara untuk memanfaatkan waktu kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya yang tepat adalah dengan selalu belajar mengembangkan diri, mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita harus belajar? Karena dunia kita terus berubah. Perubahan adalah bagian kehidupan kita. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Dunia sekitar kita terus mengalami perubahan. Bahkan kita sekarang ini berada di era industri 4.0. Ada juga yang menyebut kita berada di era disrupsi, era perubahan yang begitu cepat. Ini semua mengatakan bahwa kita ada dalam suatu situasi dunia yang tidak statis. Tapi dunia yang terus berubah, dunia yang dinamis. Hanya mereka yang tanggap terhadap perubahan dan mau terus belajar bagaimana mengembangkan diri di tengah perubahan yang terjadi, mereka inilah yang akan terus menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan mereka, seperti kata surat Titus tadi. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa kita harus terus belajar? Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Jika hidup adalah soal belajar, maka siapakah gurunya? Guru terbaik sepanjang masa adalah pengalaman hidup. Pengalaman selalu mengajarkan kita untuk tidak mengulang suatu kesalahan dan menuntun kita untuk menjadi seorang yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih efektif, lebih tepat dalam menjalani kehidupan. Semakin banyak hal yang kita pelajari dari pengalaman hidup kita, maka semakin besar peluang kita untuk menjalani kehidupan yang semakin hari semakin lebih baik dan semakin efektif bagi hidup pribadi, bagi hidup bersama, dan bagi kemuliaan Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, mengapa kita harus belajar?
Karena menjadi pribadi yang semakin matang, semakin dewasa, semakin bijak, semakin mampu bersikap dengan tepat, itulah sebuah proses yang tiada henti. Tuhan Yesus dalam salah satu pernyataan mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Nah, Tuhan Yesus meminta kita untuk terus belajar, semakin hari semakin lebih baik, semakin matang, semakin lebih bijaksana. Inilah yang disebut dengan kesempurnaan. Dan tidak ada seorang pun yang benar-benar sempurna. Berkata Yesus mengajak kita untuk terus belajar setiap hari, agar kita semakin matang, lebih baik, dan lebih sempurna dalam menjalani kehidupan ini. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga orang-orang sekitar kita, dan tentunya sebagai sebuah persembahan hidup kita bagi Tuhan. Nah, saudara sekalian, ada sebuah kalimat bijak yang menarik untuk kita renungkan, yang berkata begini, "The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. But the willingness to learn is a choice." Kapasitas untuk belajar adalah sebuah pemberian atau anugerah. Kemampuan untuk belajar ini soal skill atau keterampilan. Tetapi keinginan untuk terus belajar adalah sebuah pilihan. Jadi saudara sekalian, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, kapasitas kepada kita untuk dapat terus belajar dan mengembangkan diri. Tetapi apakah kita akan menggunakannya atau tidak, inilah soal pilihan. Apakah saudara akan memilih atau tidak kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat terus mengembangkan diri saudara dan saya? Bagaimana kita mempunyai mentalitas yang mendukung kita untuk dapat terus belajar, bahkan belajar sepanjang hayat kita, agar kita semakin efektif, semakin lebih baik, semakin sempurna seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita lakukan. Yang pertama, saudara, ialah mari saya dan saudara, kita semua mengembangkan hati seorang murid yang terus terbuka untuk belajar dan berinovasi. Milikilah keyakinan iman bahwa Tuhan memanggil kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh mengembangkan diri sehingga berikan dampak yang positif bagi kehidupan bersama. Salomo, seorang yang sangat dipenuhi hikmat, pernah berkata seperti kita baca dalam Amsal pasal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saudara sekalian, seseorang dikatakan bijak salah satunya bisa diukur dari kerinduan mereka untuk tidak menutup telinga, untuk mendengar banyak hal yang dapat memperluas wawasan berpikirnya. Orang yang bijak, orang yang rajin mendengar, dan keseriusan mereka untuk terus menambah ilmu. Awal yang sangat baik untuk memulai kita punya hati seperti seorang murid yang mau terbuka dan untuk terus belajar berinovasi dapat kita temukan dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 ketika Salomo berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hanya orang yang bodohlah yang menghina hikmat dan didikan. Hanya orang yang bodohlah, kata Salomo, kata kitab Amsal ini, yang tidak memilih untuk terus belajar mengembangkan dirinya. Sebaliknya orang yang bijak akan selalu menghargai dan terus mau mendengar serta belajar bagi pengembangan dirinya. Yang kedua, saudara sekalian, milikilah mindset atau cara pandang yang terbuka, bukan mindset yang tertutup. Sebagai manusia dalam kehidupan ini, saudara sekalian, kita jangan mempunyai mentalitas gelas penuh istilahnya. Seorang filsuf yang bernama Epictetus pernah berkata begini, adalah tidak mungkin untuk belajar ketika seseorang berpikir bahwa dia sudah tahu semuanya. Nah, saudara sekalian, orang yang open mindset akan selalu berpikir ada banyak hal baru yang perlu dia pelajari. Orang yang open mindset akan selalu berpikir dan bertindak. Ada banyak hal yang perlu dia pelajari agar dia semakin berkembang wawasan berpikirnya, wawasan kehidupannya. Sehingga itu akan menolong dia untuk dia semakin hari semakin lebih baik dan lebih efektif dalam kehidupannya. Dan saya dan saudara tidak akan bisa belajar mengembangkan diri kalau kita adalah orang yang
closed mindset atau orang yang tertutup mindsetnya. Seperti Epictetus katakan tadi, kita tidak akan bisa belajar banyak hal dalam hidup ini kalau kita sudah merasa tahu segala-galanya. Nah, saudara, kita tidak akan mungkin menjadi manusia pembelajar jika kita sudah merasa tahu segalanya, merasa sudah paham, mengerti semua hal. Kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini, kita belum tahu atau paham begitu banyak dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita perlu terus belajar mengembangkan wawasan berpikir kita. Kita terus berada dalam proses belajar untuk semakin mampu menjalani dan memaknai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita agar semakin bermakna dan memberikan pengaruh yang baik, berdampak yang positif, atau dengan kata lain menjadi terang dan garam bagi kehidupan ini. Yang ketiga, saudara sekalian, terus termotivasi untuk terus belajar secara kreatif agar mampu beradaptasi di era perubahan yang cepat ini. Saudara sekalian, menurut survei yang dilakukan oleh Brian Tracy, kunci keberhasilan orang-orang yang sukses, orang-orang yang memberikan makna kehidupan yang berarti bagi kehidupan bersama adalah mereka yang selalu punya keinginan untuk belajar. Dia memberikan contoh misalnya yang bernama Bill Gates dan Warren Buffett. Di tengah segala kesibukan mereka masih menyempatkan dirinya untuk belajar, membaca buku, dan melakukan hal-hal lain untuk mengembangkan wawasan berpikir mereka. Lalu sekalian, persoalannya adalah sebagian besar orang tidak mendisiplinkan dirinya untuk tetap belajar bagi pengembangan kehidupannya. Jika telah selesai sekolah atau kuliah, telah memiliki gelar akademis, telah memiliki pasangan hidup, telah memiliki pekerjaan atau jabatan yang dikatakan cukup baik, punya nafkah yang baik, dan banyak hal yang telah diraihnya, mereka tidak lagi mau belajar bagi pengembangan dirinya. Sehingga mereka adalah orang-orang yang tidak siap mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di depan dalam masa kehidupan mereka. Sebaliknya bagi mereka yang senantiasa menjadikan proses belajar merupakan bagian dari kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang senantiasa siap mengantisipasi perubahan yang timbul atau bahkan perubahan-perubahan yang mereka ciptakan sendiri bagi hidup mereka dan orang-orang sekitar mereka. Mereka yang selalu mau belajar dan belajar mengembangkan diri, menambah wawasan berpikir mereka adalah orang yang siap menghadapi perubahan, badai perubahan. Karena mereka selalu punya bekal yang baik, yaitu bekal pemikiran, bekal pengetahuan, bekal hikmat kebijaksanaan dalam bersikap dan bertindak. Nah, saudara sekalian, hidup adalah sebuah proses pembelajaran. Kesuksesan sesungguhnya adalah ketika kita mampu memberi manfaat bagi kehidupan bersama. Sukses yang sesungguhnya tidak sekedar mendapatkan gelar akademis, tidak sekedar mendapatkan materi yang kita inginkan, tetapi apakah kehidupan kita itu bermakna bagi kehidupan bersama. Jika ada di antara kita yang merasa sudah selesai belajar, cukup belajarnya, ubahlah segera. Karena sesungguhnya, life is a learning process. When you stop learning, life stop right there. Teruslah belajar agar menjadi pribadi yang berdampak positif bagi kehidupan bersama, dan karena itu saudara akan menjadi terang dan garam dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Di dalam doa syafaat ini, ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami sebagai bangsa dan negara masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati upaya pemerintah dalam menemukan vaksin yang tepat untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga berkati upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi sebagai dampak lanjutan dari pandemi ini. Bapa di surga, Tuhan juga berkati universitas kami. Berkati rektor kami dan seluruh jajaran pendidik yang ada di universitas ini, agar mereka juga dapat memikirkan pengembangan kampus, pengembangan pendidikan di Universitas Kristen Maranatha ini. Tuhan juga berkati pengurus, pengawas, dan pembina Yayasan Maranatha ini. Dan bila juga Tuhan mereka boleh memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal bagi pengembangan kampus ini. Bapa berkati setiap pendidik kami di kampus ini.
Berkati mereka dengan segala kehidupan mereka hari demi hari, dan kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, ataupun pelayanan mereka. Tuhan juga berkati orang tua kami dengan segala kekuatan dan kesehatan mereka. Biarlah ya Tuhan mereka dijauhkan dari segala bencana ketika mereka bekerja ataupun berusaha. Bapa di sorgawi, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, mahasiswa baru yang baru bergabung bersama kami. Tuhan juga memberkati dan mereka dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kondisi kurang sehat. Tuhan juga berkati mereka dan sembuhkan mereka. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur dapat belajar sepanjang hayat dari Sang Guru yang Maha Agung, yaitu Kristus. Dalam situasi dan kondisi apapun, biarlah Yesus yang adalah Tuhan dan Guru kita tetap menjadi penolong dalam kita menjalani hidup kita. Sehingga kita boleh tetap setia sampai mendapatkan mahkota kemuliaan yang dari Tuhan. Mari menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar dan bersama-sama menyanyikan lagu pujian yang diambil dari PKJ 185 bait 1 dan 2. Tuhan mengutus kita. Pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yoce Handrikaru. Saya persilakan. So, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah kita telah usai. Sampai berjumpa kembali dalam Maranatha Family Fellowship, Jumat tanggal 2 Oktober 2020 dengan tema Melekat pada Allah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daru Mahendra dari Gereja Kristen Jawa Jalan Merdeka Bandung. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.